Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yeti Husnul Hayati, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Business Communication and Negotiation, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa di sini secara virtual dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kayana Alvita Putri dengan NPM 0211240058 semester 3 dari kelas 3G Manajemen. Hari ini saya akan membawakan pidato pengarahan dan presentasi persuasif dan informatif. Saya akan membahas topik yang menurut saya sangat penting nih, apalagi buat kita yang hidup di era digital seperti sekarang, yaitu etika dalam komunikasi bisnis. Mengapa sih etika komunikasi itu penting? Nah, maksud dan tujuan saya bahas topik ini adalah biar kita sama-sama paham bahwa etika bisnis itu tidak cuma berlaku di kantor atau di perusahaan saja, tapi juga sangat penting diterapkan saat berkomunikasi lewat media sosial, marketplace, atau chat online. Pernah tidak sih kalian lihat admin toko online yang jawab chat pelanggan dengan nada ketus? Atau lihat influencer yang promosi tapi malah nyebarin hoax produk? Nah, itu tuh contoh nyata kalau etika dalam komunikasi bisnis di luar tempat kerja juga bisa berpengaruh besar nih pada reputasi bisnis seseorang. Nah, di era digital seperti sekarang, komunikasi bisnis tuh banyak terjadi di luar kantor bukan? Seperti lewat media sosial, marketplace, WhatsApp bisnis, dan sebagainya. Sayangnya, tidak semua pelaku bisnis sadar bahwa etika harus tetap dijaga di ruang publik. Contohnya nih, penjual yang marah saat dikritik pelanggan, atau brand yang menjelek-jelekan pesaing biar kelihatan unggul, atau juga akun bisnis yang posting hal sensitif seperti politik atau komentar negatif. Nah, masalah-masalah seperti itu tuh bisa bikin bisnis kehilangan kepercayaan publik, guys. Bahkan, menurut survei Edelman Trust Barometer tahun 2023, lebih dari 70% konsumen menilai kepercayaan terhadap merek berdasarkan cara mereka berkomunikasi di publik. Yang artinya, satu kesalahan kecil dalam komunikasi bisa bikin pelanggan hilang dan citra bisnis rusak. Nah, sekarang gimana solusinya biar komunikasi bisnis di luar kantor tetap beretika dan profesional? Ada beberapa hal nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama, gunakan bahasa yang sopan di setiap media, mau itu di chat, di komentar, atau caption promosi. Tetap pakai kata-kata santun dan jelas. Jangan pakai nada menyinggung atau sarkas, apalagi saat menghadapi pelanggan yang sedang marah. Yang kedua, jujur dalam menyampaikan informasi produk. Jangan melebih-lebihkan kualitas atau janji palsu. Konsumen zaman sekarang tuh pintar, kalau mereka tahu kita bohong sekali, mereka tidak bakal balik lagi. Iklan yang jujur malah bikin bisnis terlihat profesional dan dapat dipercaya. Yang ketiga, hargai pelanggan dan pesaing. Tidak perlu menjelek-jelekan kompetitor. Cukup tunjukkan keunggulan produk dengan cara yang elegan. Saat pelanggan mengeluh, dengarkan dengan sabar dan jawab dengan sopan. Yang keempat, gunakan media sosial dengan bijak. Pisahkan akun pribadi dengan akun bisnis. Hindari posting yang bisa bikin citra bisnis kita buruk, seperti ujaran kebencian, candaan yang menyinggung, atau topik yang sensitif. Yang kelima, tanggung jawab saat salah. Kalau ada kesalahan, jangan defensif. Akui, minta maaf, dan perbaiki. Justru sikap yang seperti itu yang bikin pelanggan semakin menghargai kita. Nah, manfaatnya, jika etika komunikasi bisnis dijaga dengan baik, hasilnya luar biasa. Yang pertama, pelanggan jadi lebih percaya dan nyaman berinteraksi. Yang kedua, reputasi bisnis meningkat, bahkan tanpa perlu promosi besar-besaran. Yang ketiga, pelanggan yang puas akan balik lagi dan bisa jadi promotor gratis lewat rekomendasi mereka. Dan yang terakhir, etika yang baik bisa mencegah konflik, kesalahpahaman, bahkan masalah hukum. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa etika dalam komunikasi bisnis itu bukan cuma berlaku di kantor, tapi juga di luar dunia nyata maupun digital. Etika itu seperti wajah bisnis kita, sekali rusak, susah banget diperbaiki. Jadi, mulai sekarang yuk biasakan komunikasi yang sopan, jujur, dan penuh tanggung jawab.
Karena bisnis yang sukses bukan cuma yang punya produk bagus, tapi juga yang punya cara berkomunikasi yang beretika. Terima kasih sudah mendengarkan pidato sekaligus presentasi dari saya. Semoga kita semua bisa jadi generasi muda yang berbisnis dengan integritas dan etika yang tinggi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.